Segmen Ramadan Dunia kami awali dari Amerika Serikat. Saudara, berbagai kampus di Amerika Serikat menawarkan kelas-kelas studi Islam dan semakin banyak mahasiswa yang berminat mengambilnya. Salah satunya di Northern Virginia Community College, salah satu kampus di pinggiran Washington DC yang memasukkan studi Islami dalam setidaknya 3 mata kuliah tentang agama. Berikut liputan tim VOA. Northern Virginia Community College di pinggiran Washington DC mulai menawarkan kelas studi Islam tahun 2002 setelah peristiwa 11 September. Tim VOA berkunjung ke kampus ini sebelum tutup akibat pandemi COVID-19. Non-Muslims, when they hear about Islam, especially when they are affected by the media, when media talks about Islam in a negative way, some of them, they say, well, I just became curious. I want to know what this religion is all about. How come this religion, encourages so much negativity or so much, fighting or terrorism or violence? They become curious and they want to take this course. Ada peningkatan jumlah mahasiswa non-Muslim di kelas ini. Inilah alasan mahasiswa mengambil kelas studi Islam. I took this class so that I could become more knowledgeable about Islam and not just listen to the media and how it just paints Islam in like a bad picture. And then I've also made like new Muslim friends in that class who also like help me understand the concepts and like the traditions better. Well, before high school, I had no knowledge of the religion whatsoever, but then I started to make a lot of Muslim friends throughout high school, and it was just being around them, being around their families. I always had respect for the culture, but I wanted to gain a deeper understanding of it. Sebagai bagian silabus, mahasiswa berkunjung ke masjid setempat untuk melihat bagaimana Muslim melaksanakan ibadah. My experience today was very interesting. I'm not used to everybody having their single prayer because I'm from a church, so we all pray together. Coming to mosque today, I've learned that Muslims are not like people who are like private to themselves, like they reach out to the communities and non-Muslim communities. The last prayer of the day is Isha. Sebelum memimpin sholat, Imam Naim Baik menekankan pentingnya belajar tentang agama lain. The message for everyone here is that this is a mosque and it is for everyone. Followers of other religions are also welcome here. Seperti mayoritas kampus di seluruh Amerika Serikat, Northern Virginia Community College juga menutup pintu selama pandemi COVID-19. Dari Annandale, Virginia, VOA. Saudara, setelah dari New York, kini kami ajak Anda menuju Warsawa, Polandia. Sudah terhubung melalui Skype Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Ibu Siti Nugraha Mauludiah, atau biasa akrab disapa Ibu Nining. Selamat malam waktu Polandia, Ibu Nining. Selamat malam, selamat pagi waktu Jakarta. Selamat berbuka puasa ya Bu ya. Terima kasih. Seperti apa Bu kondisi di Polandia saat ini? Statusnya masih lockdown ya di sana? Masih lockdown, tapi sudah membaik karena sejak tanggal 20 April sudah ada beberapa kelonggaran dari peraturan lockdown, yaitu diantaranya hutan kota sudah dibuka, taman-taman kota sudah dibuka, dan tanggal 4 kemarin sudah mall bahkan sudah beroperasi, walaupun salon dan restoran masih belum boleh beroperasi. Jadi suasananya sudah mulai positif, mood masyarakat sudah mulai positif karena dengan adanya kelonggaran dari kebijakan lockdown ini, kebijakan karantina wilayah ini, masyarakat sudah merasa bahwa ada perbaikan situasi, ada perbaikan kondisi dari yang sebelumnya dirasakan. Jadi sekarang sudah membaik, sudah lebih positif moodnya. Apa alasan pemerintah Polandia melonggarkan lockdown-nya, Bu? Karena memang sejak sejak akhir April jumlah pasien sudah rata, maksudnya sudah tidak eksponensial lagi. Jadi pemerintah melihat bahwa masyarakat juga disiplin, sesudah dibuka taman kota, social distancing tetap diberlakukan, public transportation juga masih tetap hanya setengah kapasitas yang boleh diisi, masker masih dipakai. Jadi pemerintah melihat bahwa kebiasaan itu sudah
sudah dijalankan sehingga mulai lebih dilonggarkan lagi. Malah 2 hari kemarin itu TK dan preschool sudah dibuka. Jadi itu alasannya saya pikir karena memang disiplin masyarakatnya sudah terjaga dan jumlah pasien juga tidak bertambah secara signifikan lagi. Walaupun masih level up gitu, tapi tidak melonjak naik. Meskipun sejak Maret hingga April dan pada saat penetapan karantina wilayah atau lockdown di sana itu ada kenaikan yang signifikan dari kasus baru di Polandia ya Bu ya? Memang ada kasus 1 hari sebetulnya yang agak spesial waktu itu, sekitar tanggal seminggu sesudah Paskah. Jadi memang awalnya kenaikan itu hanya sekitar 200-300 gitu setiap harinya, tetapi pada seminggu sesudah Paskah itu melonjak sekitar 500 sekian. Jadi memang itu karena pada saat Paskah banyak orang yang kembali ke tempat mereka asal untuk berkumpul dengan keluarga mereka. Jadi walaupun ada himbauan tidak mudik sama seperti di Indonesia, tapi masih ada beberapa yang tetap melakukan itu dan hasil jadi pertambahannya agak signifikan waktu itu. Tetapi sesudah itu tidak lagi pertambahannya, sesudah itu hanya sekitar 300-400 menjadi antara 200-300. Jadi oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk melonggarkan peraturan-peraturan itu. Jadi memang pada saat lockdown sendiri, selain pemerintah memberlakukan lockdown-nya sangat awal, kalau dilihat dari jumlah pasiennya waktu itu baru 100, sekolah sudah mulai pembelajaran online, kemudian begitu mencapai 1.000 langsung lockdown, total lockdown, bandara ditutup, tidak ada penerbangan internasional, kereta api lintas negara, bus lintas negara juga tidak bisa, perbatasan ditutup sama sekali, dan salah satu juga yang menjadi menurut saya suksesnya menekan angka pasien COVID di Polandia adalah ketatnya pelaksanaan karantina. Jadi sistem tracing betul-betul dilaksanakan, dan kalau satu orang ODP itu kalau tidak dikarantina di tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah, itu mereka melakukan self karantina, itu dikontak setiap hari oleh polisi karantinanya. Jadi betul-betul ini diterapkan. Saya pikir itu 3 hal itu tadi, yang lockdown awal, disiplin masyarakat, dan pelaksanaan karantina yang ketat yang menyebabkan Polandia bisa menekan jumlah pasien COVID yang kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga itu sangat jauh sekali. Apalagi kalau dibandingkan dari jumlah penduduk per 1 juta itu di Polandia itu hanya sekitar 420 orang. Bandingkan dengan di Spanyol misalkan yang sampai 4.000 orang, 2.000 orang, di Italia juga sampai 2.000 orang, di Jerman sendiri sampai sekitar 1.500 orang gitu. Jadi memang pemerintah Polandia berhasil menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menekan pasien COVID melonjak. Di tengah status lockdown atau karantina wilayah dan juga tengah bulan Ramadan, bagaimana kegiatan komunitas Muslim di sana, Bu? Sepi ya, karena memang semua sepi, bukan hanya komunitas Muslim saja. Masjid ditutup sudah tadi itu hari Jumat, sudah Jumat ke-6. Tidak ada Jumatan lagi di masjid karena masjid ditutup. Biasanya kalau bulan puasa, bulan Ramadan, masjid itu ramai. Apalagi pada saat buka puasa, karena mereka menyediakan iftar, makan takjil dan makan besar, jadi biasanya ramai sekali. Biasanya mahasiswa banyak ke sana, terutama mahasiswa Indonesia juga termasuk. Nah, sekarang ditutup jadi tidak ada. Tapi ada memang kalau di KBRI sendiri kita kegiatannya kita pindahkan secara virtual dengan online, seperti misalkan tadarus, pengajian kita adakan tiap minggu, dan kita juga kerjasama dengan yayasan, adanya namanya Yayasan Sakinah, membantu menyediakan iftar.
KBRI menyediakan iftar selama 3 hari berturut-turut, mulai hari Rabu kemarin sampai hari ini, untuk orang-orang yang memang mengirimkan email ke yayasan ini, mereka ingin dibantu iftarnya. Sebetulnya kebanyakan kalau kami lihat dari yang mendapatkan meminta bantuan iftar ini, kebanyakan mahasiswa. Jadi apakah itu mahasiswa Indonesia, di sini juga banyak mahasiswa dari Malaysia dan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang Muslim. Nining, mungkin bisa diceritakan singkat, awal April lalu ada pemulangan 18 warga negara Indonesia yang terdiri dari ada 17 pekerja migran dan 1 mahasiswa. Seperti apa, Bu? Oke, itu sebetulnya salah satu dari beberapa fasilitasi pemulangan yang KBRI lakukan. Jadi pada saat awal lockdown ada beberapa turis yang terdampar di sini tidak bisa keluar, kita juga fasilitasi. Kemudian sebelum kami memulangkan yang 18 pekerja migran ini, 17 pekerja migran 1 mahasiswa, kami juga fasilitasi bantu warga negara Indonesia yang pulang menggunakan pesawat Polandia, Lot Polish, yang akan mengevakuasi warga mereka dari Denpasar. Jadi karena pesawat mereka kosong dari Warsawa, jadi mereka tawarkan kepada kita kalau ada warga Indonesia yang pulang. Waktu itu kita sempat bantu ada sekitar 30 orang yang pulang dengan 2 pesawat itu. Nah yang terakhir kemarin itu yang kami fasilitasi ada 18 orang, itu memang ada 17 PMI, pekerja migran Indonesia, 9 diantaranya adalah wanita, yaitu mereka terapis di tempat tempat spa yang ditutup karena memang spa seperti juga salon ditutup selama social distancing ini, selama karantina wilayah ini. Ada beberapa dari mereka yang PMI yang bekerja di PHK, mereka harus keluar dari pemondokannya sehingga mereka sempat tinggal di tempat penampungan di KBRI yang kita buat secara sederhana karena memang kita tidak punya shelter. Selama ini kalau ada yang memerlukan penampungan biasanya kita simpan di hostel. Kemarin waktu itu kita adakan penampungan, sampai sekarang masih ada juga di penampungan kita. Jadi fasilitasnya kita antar ke perbatasan yang dari Warsawa sekitar 5 jam dengan kita sewa bus waktu itu. Kemudian ya. Oke, Ibu Siti Nugraha Maulidiah sudah berbagi informasi dengan Kompas TV di program Kompas Sahur. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat melanjutkan tugasnya kembali. Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia. Usai jeda saudara, Kompas Sahur kembali dalam segmen kuliah Ramadan. Ada Ketua Umum PBNU Said Akil yang akan memaparkan berkaitan dengan pahala di bulan Ramadan.